Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ermasyata Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung pengambilan keputusan. Yang pertama ada pembuatan keputusan. SIM sebenarnya adalah sistem yang memberikan informasi untuk digunakan dalam pembuatan keputusan guna menyelesaikan masalah bagi para penggunanya. Pemecahan masalah atau problem solving terdiri atas pembuatan keputusan respon terhadap hal yang berjalan dan baik maupun dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah sebagai kondisi yang berbahaya atau bermanfaat. Fase pemecahan masalah menurut Herbert Simon adalah orang yang memecahkan masalah terlihat dalam satu aktivitas intelijen, yaitu mencari masalah yang harus dipecahkan. Kedua, aktivitas perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. Yang ketiga, aktivitas pemilihan, yaitu memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Yang keempat, aktivitas pengkajian, yaitu memeriksa pilihan-pilihan yang lalu. Selanjutnya, kerangka pikiran pemecahan masalah. Kerangka berpikir yang berguna dalam pemecahan masalah adalah model sistem umum perusahaan dan model 8 elemen lingkungan. Sementara pendekatan sistem yaitu deretan langkah yang dikelompokkan dalam 3 tahap, yaitu upaya persiapan, upaya pendefinisian, dan upaya pemecahan masalah. Selanjutnya, pentingnya cara pandang sistem. Cara pandang sistem atau sistem view yaitu memandang operasional usaha sebagai sistem yang menjadi bagian dari lingkungan yang lebih luas. Yaitu yang pertama, mencegah manajer agar tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan. Yang kedua, menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik. Ketiga, menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama. Yang keempat, mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungannya. Lalu, elemen proses pemecahan masalah. Standar ini menggambarkan situasi yang diinginkan, apa yang harus dicapai sistem tersebut. Dan keadaan ini, apa yang dicapai sistem tersebut sekarang ini. Jika dua keadaan ini berbeda, maka ada masalah yang menjadi penyebabnya dan harus dipecahkan. Perbedaan antara keadaan ini dengan keadaan yang diinginkan disebut dengan kriteria solusi atau solution criteria. Atau apa yang harus terjadi agar situasi saat ini berubah menjadi situasi yang diinginkan. Selanjutnya, memilih solusi yang terbaik. Pemilihan solusi yang terbaik dapat dicapai dengan berbagai cara. Harry Mintzberg, seorang ahli teori manajemen, telah mengidentifikasi 3 pendekatan, antara lain analisis, penilaian, dan penawaran. Selanjutnya, permasalahan gejala versus gejala. Penting untuk memahami perbedaan antara masalah dan gejala dari suatu masalah. Jika tidak demikian, kita dapat menghabiskan banyak waktu dan uang untuk menyelesaikan permasalahan yang sesungguhnya bukanlah suatu masalah. Gejala adalah kondisi yang dihasilkan masalah. Seringkali seorang manajer melihat gejala dan bukan masalah. Selanjutnya, struktur permasalahan, yaitu ada 3. Pertama, terstruktur, terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen dan semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Nah, yang kedua, masalah yang tidak terstruktur adalah masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Dan yang ketiga, semi terstruktur, yaitu masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau beberapa hubungan yang dipahami oleh si pemecah dan beberapa yang tidak dipahami. Selanjutnya ada jenis-jenis keputusan. Selain memberikan tahap-tahap pemecahan masalah, Herbert Simon juga menemukan metode untuk mengklasifikasikan keputusan, yaitu antara lain keputusan terprogram, yaitu dalam hal prosedur tertentu digunakan untuk menanganinya sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap baru setiap kali terjadi. Yang kedua, keputusan yang tidak terprogram, bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh konsekuensi. Selanjutnya ada sistem pendukung pengambilan keputusan atau DSS. Istilah DSS digunakan untuk mendeskripsikan sistem yang didesain untuk membantu manajer memecahkan masalah tertentu. Jenis masalah yang dapat diselesaikan adalah masalah yang semi-struktur. Komputer dapat menyelesaikan bagian yang terstruktur, dan manajer dapat menyelesaikan bagian yang tidak terstruktur. Setelah DSS diterapkan dengan baik, kemampuan
kemampuan memungkinkan para pemecah masalah untuk bekerja sama dalam kelompok ditambahkan ke dalam model tersebut. Penambahan peranti lunak groupware memungkinkan sistem tersebut untuk berfungsi sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Yang terbaru, kemampuan kecerdasan buatan juga telah ditambahkan beserta kemampuan untuk terlibat dalam olah. Nah, selanjutnya ada pemodelan matematika. Model adalah abstraksi dari suatu dan mewakili suatu objek atau aktivitas yang disebut entitas. Manajer menggunakan model untuk mewakili permasalahan yang harus diselesaikan. Berikut ada jenis-jenis model antara lain model fisik, model naratif, model grafis, dan model matematis. Selanjutnya ada penggunaan model. Empat jenis model memberikan pemahaman dan memfasilitasi komunikasi. Selain itu, model matematis memiliki kemampuan prediktif, yaitu memberikan pengertian, memfasilitasi komunikasi, dan memprediksi masa depan. Lalu, kelas model matematis diklasifikasikan ke dalam 3 dimensi, yaitu pengaruh waktu, tingkat keyakinan, dan kemampuan untuk mencapai optimasi. Selanjutnya ada simulasi, yaitu tindakan menggunakan model. Simulasi terjadi dalam skenario tertentu dan memprediksi dampak keputusan orang yang memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya, sementara teknik simulasi penting juga untuk menjalankan model suboptimasi berulang kali guna mencari kombinasi variabel keputusan yang menghasilkan hasil yang memuaskan. Proses pengulangan untuk mencoba beragam alternatif keputusan ini disebut permainan bagaimana jika atau what if game. Selanjutnya kelebihan pemodelan, antara lain proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar. Yang kedua, model memberikan kemampuan prediksi, dan model tidak semahal upaya uji coba. Sementara kelemahannya yaitu kesulitan untuk membuat model sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas. Selanjutnya, pemodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik. Model matematika diprogram dalam bahasa pemrograman teknis seperti Fortran atau APL yang berada di luar kompetensi para pemecah masalah yang tidak memiliki latar belakang komputer. Ketika spreadsheet hadir, tidak jelas bahwa teknologi ini akan menjadi alat yang baik untuk membuat model matematika. Pemodelan matematika yang menggunakan lembar kerja elektronik antara lain kapabilitas pemodelan statis, kapabilitas pemodelan dinamis, memainkan permainan bagaimana jika dan antarmuka model lembar kerja. Selanjutnya kecerdasan buatan atau AI, yaitu aktivitas penyediaan mesin komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Secara AI, pada tahun 1956, istilah kecerdasan buatan pertama kali dibuat oleh John McCarthy sebagai tema suatu konferensi yang dilaksanakan di Dartmouth College. Pada tahun yang sama, program komputer AI pertama yang disebut logic teoris yang berkemampuan terbatas untuk berpikir, dan akhirnya mendorong para ilmuwan untuk merancang program lain yang disebut General Problem Solver atau GPS yang ditujukan untuk digunakan dalam memecahkan segala macam masalah. Wilayah AI mencakup 4 bagian, yaitu sistem pakar, jaringan saraf tiruan, algoritma genetik, dan agen cerdas. Selanjutnya, sistem pendukung pengambilan keputusan berkelompok atau GTSS. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok atau GTSS adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas atau mencapai tujuan yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Letak lingkungan GTSS membantu memecahkan masalah dengan cara menyediakan lokasi yang kondusif untuk komunikasi. Jika anggota bertemu pada saat yang bersamaan, maka lokasi ini disebut pertukaran sinkron. Jika para anggota bertemu pada waktu yang berbeda-beda, maka lokasi ini disebut pertukaran asinkron. Letak lingkungan GTSS ada 4. Yang pertama, ruang keputusan atau decision room adalah tempat sekelompok kecil orang bertemu langsung.
Ruang ini membantu komunikasi melalui kombinasi perabotan, peralatan, dan tempat. Yang kedua ada jaringan keputusan wilayah lokal. Jika tidak memungkinkan untuk sekelompok kecil orang untuk bertemu langsung, maka para anggota dapat berinteraksi melalui LAN. Seorang anggota dapat memasukkan komentar ke dalam komputer dan melihat komentar yang diberikan anggota lain di layar. Yang ketiga ada sesi legislatif dan yang keempat ada konferensi yang dimediasi komputer. Lalu yang terakhir ada meletakkan DSS pada tempatnya. Telah dilihat bagaimana cakupan dukungan keputusan yang diberikan oleh DSS telah meluas. Perluasan cakupan ini merupakan saksi keberhasilan DSS. Konsep ini telah bekerja dengan amat baik sehingga para pengembang terus memikirkan fitur-fitur baru untuk ditambahkan. Sekian dari saya, selebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.